bukan kami mau lamban, tetapi sebelumnya ya bapak-bapak tahulah hibah yang menimpa kami itu yang membuat anak-anak agak mundur, agak tertarik langkahnya, larinya. Jadi 4 bulan ya kita stagnan ya, karena kita masih tertegun dengan masalah ini. Khususnya di Kanwil BPN, ya jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Jadi saya di sini hadir sendiri, Pak Irjen juga hadir sendiri, saya bersama Bu Ari dan juga Bapak Direktur, kemudian juga ada Pak Sahli juga kan yang ngurusin permasalahan nanti Sahli dan ngurusin permasalahan. Dan saya lihat juga teman-teman dari jajaran Kanwil itu lengkap. Ini menunjukkan sangat serius menangani permasalahan ini. Jadi saya sebelumnya sebelum membahas satu persatu, karena kalau dibilang saya sudah hafal itu permasalahannya, karena 2 minggu yang lalu juga saya dari sini dan sudah membuka satu jadi kalau yang Bapak paparkan tadi saya juga sudah kita bahas satu persatu 2 minggu yang lalu Pak Kakanwil ya, dan memang sudah ada solusinya. Tetapi begini masalahnya, bukan kami mau lamban, tetapi sebelumnya ya bapak-bapak tahulah ya, saya yakin bapak-bapak tahu musibah yang menimpa kami. Jadi kami mohon doa dan juga mohon dukungan. Itu yang membuat anak-anak agak mundur, agak tertarik langkahnya, larinya. Sebelumnya lari cepat ingin menyelesaikan program strategis ini, bagaimanapun salah 3 dari keluarga kita yang terlibat musibah itu kan sedikit banyak mempengaruhi larinya kita. Itu kami mohon maaf dan mohon. Jadi 4 bulan ya Pak Kakanwil kita stagnan ya, karena kita masih tertegun dengan masalah ini. Jadi kami sekali lagi mohon dimaafkan. Seharusnya seharusnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Tetapi kembali lagi kami masih manusia ya, masih manusia. Jadi sempat tertegun sejenak. Terus kita mulai bangkit lagi, lari lagi ya Pak Kakanwil ya. Tetapi memang ada 1-2 yang sudah setengah mati ditugaskan Pak Kakanwil tetap takut ya. Pak Kakanwil berapa kali tuh ganti SK Satgas ya. Karena kan memang masih ada fobia ya, ketakutan melihat ada teman-teman yang bermasalah. Jadi makanya kami terus, kalau saya sendiri dengan Pak Direktur ini udah yang keempat dan bahas Zoom itu sudah beberapa kali. Intinya masalah-masalah yang tadi Bapak sampaikan sudah berkali-kali kami bahas, dan itu sebenarnya bukan masalah, di mana-mana ya begitu. Tetapi kembali lagi, inti dari pengadaan tanah itu semuanya sudah ada di ketentuan tahapannya. Tetapi kita P2T itu tidak kerja sendiri, karena tidak ada berkas dari masyarakat. Tadi kan berkas nyicil ya, karena saya dibayar berapa, nggak akan ketahuan dibayar berapa kalau tidak diukur, kalau tidak keluar peta bidang, kalau tidak keluar daftar nominatif, kalau tidak di appraisal. Namanya PBT diukur itu kan berarti berkas harus disampaikan dulu. Kalau disimpanin nggak akan keluar PBT. Tadi kan masih ragu. Makanya kami butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk memberi pengertian ke masyarakatnya. Kalau kamu simpan berkasnya sampai kapanpun nggak akan ketahuan itu real, harga tanahnya berapa. Jadi dan kembali lagi harus diingat sebenarnya kebenaran material daripada berkas yang disampaikan kepada kami itu harusnya menjadi tanggung jawab yang membuat berkas. Yang menyerahkan itu kan yang punya berkas, yang ngaku bahwa tanahnya di sana itu kan sebenarnya masyarakat. Tetapi kalau sudah masuk ke kita, ranahnya jadi turut serta kalau kita melegalkan. Jadi bersama-sama lah. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat bahwa jujurlah, karena ini uang negara. Jangan sedikit pun kita membohongi sesuatu. Jadi punya tanah luasnya 500, ya 500, jangan bilang 700. Tanahnya 500, ya 500, jangan bilang 1000. Hal-hal begitu, karena kembali lagi saya menekankan di sini adalah kita menggunakan uang negara. Tadi kan seperti verifikasi, validasi. Saya tahu sekali timnya Pak Kakanwil itu udah Pak ya lembur-lembur ya, karena kan waktu yang kebuang 4 bulan
tadi itu kan sudah cukup lama, makanya kalau bisa dibilang Sumatera Barat memang agak pelan, gara-gara memang sudah sangat tertekan waktunya sudah banyak terbuang untuk kemarin. Hal-hal yang lain juga kan masalah sederhana sebenarnya, konsinyasi. Pak Kakanwil itu sudah menyerahkan ke PPK. Selanjutnya PPK kan yang menyelenggarakan konsinyasi. Apa yang memohonkan konsinyasi, yang mendaftarkan konsinyasi? Apakah uangnya nggak ada atau ada? Itu bukan lagi ranahnya, bukan lagi kewenangannya Pak Kakanwil. Jadinya kan sudah. Apakah itu DTT karena memang masih ada disharmonisasi antara PP PMK PP 19/2021 dengan Perma 2, itu kan kita juga sedang berusaha untuk meluruskan, sudah keluar juga izin prakarsanya untuk merubah PP, akan tetapi merubah PP itu tidak seperti membalik telapak tangan, hari ini kita pengen merubah, besok jadi. Tetapi kan udah banyak solusinya, bisa koordinasi dengan PN. PN tetapkan dulu lah, ada beberapa PN itu yang mau, tinggal bagaimana kita koordinasi dengan PN-nya. Tetapkan dulu pakai surat pernyataan, uangnya ada kok, nanti begitu penetapan keluar kita bayarkan. Ada yang berhasil begitu, di beberapa tempat ada yang berhasil. Ada juga yang bisa dianggarkan dari PUPR kan, misalnya di jalan tol. Ada juga yang mau menganggarkan di beberapa tempat, makanya ini jalan lari. Ada juga ini mohon dana talangan tanah, nah, kan itu juga menguntungkan. Toh nanti kalau kembali uangnya kan ada nilai investasinya kan, jadi nggak rugi-rugi banget, bukan rugi untung yang mungkin. Jadi sebenarnya masalah-masalah itu semuanya ada solusinya. Dan juga ini saya sudah menegaskan kemarin ya Pak Kakanwil, juga DPPT kita itu kembali lagi, pengadaan tanah itu bukan hanya tahapan pelaksanaan saja. Kita hebohnya, ributnya kalau pas tahapan pelaksanaan amburadul karena masalah di perencanaan, di persiapan itu numpuk di pelaksanaan dan ditanggung sendiri oleh Pak Kakanwil. Saya kok jadi pengacaranya Pak Kakanwil ini, Pak Kakanwil. Jadi saya kemarin sudah lihat juga dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dan harusnya Pak Kakanwil itu kembalikan untuk di amandemen ya. Udah ya Pak Kakanwil, menurut Pak Kakanwil sudah. Karena itu juga akan jadi masalah. Kok perencanaannya begini, hasilnya begini. Kembali lagi kan pengadaan tanah itu saling terkait. Kalau perencanaannya kurang, andai saja perencanaan itu betul-betul status tanahnya jelas di awal, saya yakin tidak ada masalah kan, yang seperti yang kita alami tadi. Tapi intinya ya sudahlah, kita sudah dapat masalah ini dan kita punya itikat menuntaskan ini, dan kami kemarin sudah menyisir satu persatu bidang tanah ini, permasalahannya, dan semuanya itu insya Allah bisa diselesaikan. Tetapi butuh waktu karena ada masalah internal sedikit yang tidak dapat saya ubah di sini, itu membutuhkan waktu berapa hari lagi Pak Kakanwil? 2 hari, 3 hari lagi ya, untuk bisa lari menyelesaikan. Ada sesuatu yang saya tidak bisa sampaikan di sini, tetapi intinya kami komitmen masalah ini selesai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan sebelum Juli sudah bisa ya Pak Kakanwil, tapi kembali lagi kalau tidak diingatkan ke masyarakat, berkas itu yang benar disampaikan ke kita dan cepat, itu aja ya. Masalah-masalah lain tidak ada, saya yakin. Dan jangan mengharapkan sesuatu yang melebihi dari haknya. Itu harus kita yakini bersama.